Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Untuk rekan-rekan semua yang belum bergabung dengan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan like, comment, share, dan juga subscribe channel Pertanian Terpadu. Oke rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi beberapa informasi, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab kegagalan ternak ayam kampung. Nah, di sini bisa dikaitkan dengan ternak ayam kampung asli, joper, KOB, dan tentu dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, seperti kita tahu, usaha ternak ayam sebenarnya masih memiliki peluang yang cukup bagus, tetapi ternyata banyak juga rekan-rekan di luar sana, khususnya pemula, yang gagal belum sampai merasakan puncak kenikmatan dalam usaha di bidang ternak ayam. Nah, perlu kita cermati ada beberapa poin yang sebenarnya sangat sering menjadi penyebab di mana usaha yang kita jalankan itu bisa gagal atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saya langsung saja akan membahas dua poin yang menurut saya sangat penting, yang kebanyakan memang menjadi pemicu gagalnya usaha ini. Yang pertama yaitu mengenai kemampuan atau keterampilan seseorang dalam memelihara ayam. Jadi artinya penyebab kegagalan yang pertama itu adalah peternak tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam beternak ayam, dalam memelihara ayam. Nah, ini mencakup banyak hal. Pokoknya semua yang berurusan dengan pemeliharaan ayam dari awal sampai akhir, dari kecil sampai besar, dari mulai menetas sampai bisa dijual, itu adalah skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh calon peternak yang ingin mendapatkan penghasilan dari bidang ternak ayam. Entah itu ayam kampung asli, joper, KOB, dan sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Sebagai contoh seperti ini. Ada beberapa rekan yang mengatakan, saya punya modal, saya tinggal buat kandang, pesan ayam, kemudian mulai usaha ternak ayam. Tidak semudah itu, tidak segampang itu. Memang dalam memulainya bisa sekedip mata, ibarat kata seperti itu, langsung jalan, tetapi untuk kedepannya tidak akan bisa maksimal atau bahkan bisa fatal. Kenapa? Karena jika kita hanya mengandalkan modal uang atau modal saja uang, itu tidak akan menjamin, sama sekali tidak menjamin. Apalagi misalnya seperti ini, karena tadi merasa mempunyai uang yang lebih, kemudian mengesampingkan skill, kemampuan dalam memelihara ayam. Lawong memelihara ayam aja belum pernah sama sekali, megang ayam aja yang tidak bisa, ayam liar misalnya dipegang aja kesulitan, ya, kok mau bermimpi ingin sukses di usaha ternak ayam dengan mudah? Tentu saja sangat sulit untuk bisa terwujud hal seperti itu. Artinya tetap saja yang menjadi dasar itu adalah kemampuan kita dalam memelihara ayam, karena kita kan beternak ayam. Apakah kita bisa menangani indukan, apakah kita bisa menangani ayam-ayam atau anak ayam yang baru menetas, kemudian apakah kita tahu bagaimana menangani telur, apakah kita bisa membedakan telur fertil dan infertil ketika dierami. Nah, seperti itu. Apakah kita bisa memelihara kandang, tahu kandang yang tepat untuk kita? Apakah kita tahu bagaimana meracik pakan, pakan yang bagus untuk ayam itu seperti apa, pakan yang bisa bikin peternak bangkrut itu seperti apa? Nah, itu semua harus kita ketahui dan harus kita
pahami, atau paling tidak kita punya dasar-dasar di situ. Jadi kita tidak tangan kosong nyemplung berkutat di bidang peternakan, tetapi tidak sama sekali tidak tahu masalah peternakan ayam. Nah, itu yang pertama. Ini menjadi sangat penting dan menjadi hal yang paling sering menyebabkan kegagalan. Ada yang banyak yang maju karena terlalu pede, kemudian mengesampingkan hal-hal teknis, sama sekali tidak ada gambaran. Nanti sambil jalan belajarnya. Tidak bisa kalau sambil jalan, karena kita akan memasukkan modal sekian puluh juta misalnya, 10 juta misalnya taruhlah. Kemudian kita belajar sambil jalan. Ya kalau kita mau nanggung resiko nggak apa-apa. Kalau modal kita tebal nggak apa-apa, itu bisa. Itu artinya kita belajar dulu dengan mengorbankan modal yang sudah ada. Tetap skill atau kemampuan kita dalam memelihara ayam menjadi hal yang harus kita pegang yang pertama. Kemudian untuk yang berikutnya, yang sering menjadi penyebab kegagalan adalah peternak pemula atau rekan-rekan peternak yang baru mulai itu tidak bisa atau belum bisa dalam hitung-hitungan bisnis. Nah, ini juga perlu dicamkan. Jadi setelah teknis-teknis tadi kita kuasai, kita bisa memelihara ayam dengan baik dari kecil sampai besar, bisa tuntas semua, tidak ada kematian, sehat sampai bisa dijual. Kemudian yang tidak kalah penting untuk kita cermati, untuk kita punya adalah skill dalam usahanya, bisnisnya, atau katakanlah yang paling sederhana dalam menjualnya. Bagaimana kita bisa membuat produk kita itu terjual di pasaran dengan lancar, namun juga memiliki value, nilai hasil laba yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita sebelumnya. Nah itu, ini juga punya seni, ini juga harus kita pelajari. Banyak yang bisa memelihara ayam, pandai memelihara ayam dari kecil sampai besar, tetapi tidak mampu dalam hal bisnisnya, dalam hal bagaimana membuat ayam-ayam ini mendatangkan cuan untuk kita. Sebagai contoh seperti ini, kita terlalu fokus untuk ke perawatan, misalnya bagaimana ayam kita gemuk, besar, sehat. Kita pakan jor-joran, kita kasih pakan yang terbaik, kita kasih pakan yang paling super. Kemudian waktu akan kita buang, waktu akan kita jual, harga sekian. Dihitung nggak modalnya tadi? Ongkos produksinya dihitung nggak? Harga jualnya dihitung nggak? Kemudian ada laba di situ dihitung nggak? Nah ini juga banyak menjadi selip atau menjadi miss di rekan-rekan peternak khususnya pemula, karena yang di dalam pikirannya yang hanya fokusnya itu hanya untuk memelihara ayam supaya bagus, supaya besar, supaya gemuk, kemudian bisa dijual. Tapi dari sisi bisnisnya tidak dihitung, tidak ada kalkulasi, tidak ada pencatatan dari awal sampai akhir. Nah itu, ujung-ujungnya apa? Ayamnya bagus, orang seneng beli ayam kita, tetapi hasilnya, nah itu tadi, modal tidak kita hitung, kos biaya pakan tidak kita hitung, harga jual tidak kita hitung. Pokoknya asal kita kira-kira aja, kira-kira untung. Kalau dihitung semua ya nggak bakalan untung, Mas. Nah itu ruginya di situ, salahnya di situ. Kalau kita mau sukses yang benar-benar cepat, bagus, besar, yaitu semua harus masuk ke pembukuan. Semua harus masuk ke pembukuan, tercatat semua, modal, kos, pakan, biaya produksi segala macam, kemudian nanti ada transport segala macam, pokoknya semua ada hitung-hitungannya. Jadi harus ada kalkulasinya.
biayanya berapa yang kita butuhkan, kemudian nanti ayamnya sudah besar kita jual harganya berapa, selisihnya berapa, keuntungan kita berapa. Di situ baru kita bisa menentukan nanti untung atau tidak, laba kita yang kita dapatkan itu seberapa besar. Banyak peternak, terutama peternak-peternak pemula, rekan-rekan semua yang masih belajar itu hanya di awang-awang saja atau diperkirakan saja, tidak masuk dalam pencatatan yang benar-benar detail, yang benar-benar rinci. Padahal kalau kita ingin membangun ternak ayam dengan skala yang besar, yang sukses, maka kita mulai dari nol itu dengan manajemen pencatatan yang bagus. Dari situ nanti akan kelihatan semua bagaimana performa usaha kita, bagaimana keadaan usaha kita, bagaimana kemajuan usaha kita, itu akan terlihat dari pencatatan-pencatatan yang kita buat. Nah, makanya selain mengenai teknis tadi, perawatan pemeliharaan ayam yang meliputi banyak hal tadi, kita juga harus menguasai sistem bisnisnya dalam ternak ayam itu seperti apa. Jangan kita kasih pakan yang mahal-mahal karena ingin ayamnya sehat semua, tetapi kita tidak bisa memprediksi nanti kita mau jual harganya berapa. Hitung-hitungan modalnya, untungnya tidak jelas. Akhirnya apa? Modal yang kita masukkan ke biaya pakan itu akan tergerus, tidak kembali, dan akhirnya gulung tikar. Belum sampai menikmati hasilnya, manisnya, enaknya beternak ayam seperti apa, sudah mengalami kegagalan, bahkan bangkrut. Nah, jadi rekan-rekan semua yang masih baru mulai, baru ingin belajar untuk ternak ayam, untuk menggali kesuksesan di bidang ini, jangan lupa juga untuk belajar dalam segi bisnisnya itu seperti apa. Jadi kalau kita masukkan pakan sekian, kita harus jualnya nanti sekian minimal. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan harga yang sesuai target kita. Kalau tidak, nanti kita tidak akan mendapatkan laba dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, itu seperti itu juga harus dipelajari dan harus diterapkan dengan baik. Entah itu ayam kampung asli, joper maupun KOB. Sebagai contoh misalnya ayam kampung asli. Pelihara ayam kampung asli dengan pakan yang wah-wah. Ayamnya sehat-sehat, bagus-bagus, tetapi tidak bisa perkembangannya seperti ayam joper atau KOB. 4 bulan baru bisa panen atau bahkan 5 bulan, 6 bulan. Ya hancur. Kemudian memelihara KOB atau joper atau yang lainnya, misalnya yang untuk ayam-ayam yang sudah modif seperti itu ya. Tetapi menggunakan pakan-pakan yang bisa dikatakan enggak bernilai gizi. Ayam sudah 2 bulan, 3 bulan, tetapi perawakannya atau badannya atau hitung-hitungan bobotnya tidak mencakup. Ya, akhirnya tetap saja untung yang tadinya kita harapkan menjadi terbawa angin. Oke rekan-rekan semua, itu saja untuk video kita kali ini. Sementara kita bahas 2 hal tersebut terlebih dahulu. Nanti akan kita kupas lagi secara mendetail faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh dalam kesuksesan, atau juga faktor-faktor lain yang banyak menyebabkan peternak-peternak kita itu gagal. Pertama-tama itu saja dulu dalam video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi untuk rekan semua. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya.